Sebelumnya Bang Dar mau ngucapin terima kasih banget dulu ya kepada subscriber ya yang udah nyaranin komik ini buat dibaca dan buat direview oleh Bang Dar. Karena jujur aja Bang Dar suka banget dengan jenis komik yang modelnya seperti ini. Ya, halo apa kabar sobat-sobat semua, ketemu lagi dengan aku Bang Dar di BookBuzz. Kali ini di edisi review komik digital atau komik online ya. Kali ini Bang Dar mungkin nggak terlalu lama atau pengennya nggak terlalu lama ya, tapi nggak tahu kalau nanti Bang Dar ngocehnya lumayan lama ya. Ada banyak request yang mungkin belum gue kabulin ya, karena Bang Dar memang belum baca semua. Tapi ini salah satu komik yang bener-bener Bang Dar langsung baca dari requestan kalian. Dan ini tuh bikin candu banget ya. Bang Dar itu sampai baca 1 hari ya. Bukan 1 hari sih ya. Jadi bukan 24 jam juga. Jadi bacanya tuh Bang Dar mulai pagi sampai sore. Sore baterainya habis. Kemudian lanjut malam. Malam sampai tengah malam. Sampai Bang Dar itu selesai dini hari jam 2:30. Saking sukanya dengan komik ini ya teman-teman semua. Karena ini komik tuh kayak ngingetin Bang Dar sama komik manhwa ya, komik Korea zaman dulu yang pernah Bang Dar baca. Ini tuh pun komik yang dulu disaranin sama teman Bang Dar waktu kerja. Jadi waktu itu Bang Dar kan memang lagi seneng-senengnya baca komik One Piece ya. Kemudian Bang Dar pengen merambah untuk baca komik-komik lain, tapi dulu itu kayak belum punya dana atau belum punya uang dan Bang Dar nggak tahu judul apa gitu ya. Dan dulu waktu dikerja di Salatiga itu tuh ada teman yang rekomendasiin buat kerentalan komik, dan waktu itu dia ngerekomendasiin Bang Dar komik manhwa Korea ya, judulnya Ruler of the Land. Nah, dan webtoon yang kalian saranin itu tuh hampir-hampir mirip kayak ini ya, kayak komik Ruler of the Land, karena sama-sama MC atau tokoh utamanya itu kocak banget ya. Sebenarnya kalau yang di webtoon ini tuh nggak begitu kocak sih, tapi kayak licik gitu ya. Jadi dia tuh bisa meniru semua jurus ya, atau bisa meniru semua teknik dari musuh-musuhnya. Kalau di komik Ruler of the Land ini tuh bener-bener murni bisa meniru karena bakat atau skillnya dia ya, bawaannya dia gitu ya. Tapi Nano Machine ini tuh dia menirunya ini tuh berdasarkan atau bersumber dari kekuatan yang ia dapatkan dari masa depan ya. Jadi di sini tuh komiknya kayak campur aduk gitu ya. Ini settingnya di masa lalu, tapi sebenarnya waktu awal komik ini tuh muncul, jadi kayak chapter awal tuh ada bau-bau atau ada campur tangan generasinya di masa depan yang pergi ke masa lalu buat apa ya? Buat ngasih bakat si tokoh utama ini ya. Dan bakatnya ini tuh nggak sembarangan. Jadi yang Bang Dar suka dari komik ini tuh juga seperti itu ya. Jadi di komik-komik luar sana tuh mengeksplorasi semua hal biar bisa menarik para pembacanya gitu ya, terutama pembaca sekarang, karena pembaca zaman dulu sama pembaca zaman sekarang itu beda. Tapi di luar Indonesia sana ya, kebanyakan para kreator itu tuh bisa apa ya, bisa mengikuti alur zaman. Jadi gimana caranya masih bisa membuat komik dengan tema masa lalu ya, yang disukai para pembaca-pembaca kuno, tapi gimana bisa menarik pembaca-pembaca era sekarang gitu ya. Jadi komik ini tuh kayak ada bau-bau sci-fi-nya gitu ya, dan berkat apa ya, berkat campur tangan dari keturunannya di masa depan tadi yang menanamkan apa ya, menanamkan sebuah mesin gitu tuh. Si tokoh utama yang sebenarnya nggak punya bakat apapun, bahkan dia itu kayak dibuang gitu ya, dia jadi punya kekuatan bisa memindai dan meniru semua hal yang ada di depannya. Bahkan dia bisa menyingkap misteri-misteri gitu ya. Dan akhirnya dia punya kekuatan atau teknik yang benar-benar bisa membuat orang tercengang di sekitarnya gitu ya. Oke, jadi komik Nano Machine ya, Nano Machine. Kalau Korea itu machine itu kayak dibuat kayak mesin gitu ya. Sebenarnya kalau mesin dalam Korea itu kalau nggak salah iblis gitu ya. Tapi di sini Nano Machine itu machine adalah mesin gitu ya. Ini tuh adalah komik yang menceritakan tentang era Korea di zaman dulu. Sebenarnya komik ini tuh nggak ada unsur-unsur kayak sejarahnya, tapi kalau kita baca lebih lanjut, beberapa chapternya tuh kayak menyinggung tentang historical gitu ya, kayak menyinggung beberapa tokoh yang tokoh itu tuh ada di catatan sejarah gitu ya. Jadi akhirnya ya komik ini tuh bisa masuk historical juga, walaupun nggak terlalu banyak ya. Kalau awal komik ini tuh muncul ya, atau awal komik ini tuh Bang Dar baca chapter awalnya,
langsung disuguhin porsi action ya. Jadi ada action, kemudian ada bau sci-fi-nya, ada time travelnya. Time travelnya dikit aja ya. Time travelnya ya itu tadi, dari keturunannya yang dari masa depan ke masa lalu untuk memberi kekuatan si tokoh utamanya. Selain itu ada dramanya, ada adventure-nya, kemudian ada aksi gore ya. Gore itu kayak apa ya? Yang buat teman-teman yang nggak tahu, jadi kayak ada aksi berdarah-darah, bahkan kayak keji gitu ya. Selain itu juga kayak ada romance-nya ya. Romance-nya mungkin kalau kalian baca di Arch pertama, mungkin di sini buat kalian yang nggak tahu Arch ya, itu tuh kayak bagian dari sebuah komik itu mungkin di awal-awal, karena kan cerita di sini tuh berfokus ke sebuah pelatihan di sekolah gitu ya. Itu drama cintanya belum kelihatan. Tapi nanti setelah si tokoh utama ini tuh udah menguasai perguruannya atau udah mewujudkan cita-citanya, itu bau romansnya udah mulai kental gitu ya. Selain adventure dan romance juga ada misterinya ya. Misterinya tuh bukan sesuatu yang menakutkan itu enggak, tapi kayak puzzle. Jadi ini tuh kayak memecahkan misteri sesuatu yang bersifat rahasia, kemudian bisa ditangkap dan bisa diambil kayak teka-teki itu gitu loh teman-teman semua, dan menjadi kekuatan. Kemudian juga ada fantasinya ya. Fantasinya di bagian awal sampai tengah-tengah cerita tuh kayak mungkin nggak disebutin di situ. Tapi fantasinya muncul kayak nanti mendekati chapter 100-an atau berapa gitu. Ketika si tokoh utama ini tuh kayak masuk ke dalam sebuah gua gitu ya. Di situ kayak ada makhluk mitologi dan juga ada makhluk apa ya? Bukan makhluk mitologi sih, kayak makhluk fantasi gitu ya. Kayak hewan yang sebenarnya di sini tuh kalau kita pikir-pikir kayak nggak begitu masuk ya, kalau dihubungin sama cerita komiknya ya. Tapi itu nggak masalah juga sih ya, tergantung dari outdoornya. Ya selain itu juga ada bagian Bang Dar senengnya tuh adalah ketika ada pedang-pedang yang lumayan keren gitu ya di sini, teman. Jadi bukan hanya sebuah pedang nyata aja, tapi kayak ada pedang yang bisa menjadi serpian-serpian dan jadi pedang utuh gitu teman-teman semua. Nah, satu hal dari komik Korea ini tuh pasti ya, kalau komik Korea pastinya ada bumbu-bumbu drama. Dramanya memang ngena banget. Selain itu juga kalau Korea atau manhwa itu biasanya identik dengan martial arts ya. Martial arts itu kayak bela diri ya. Ada seni bela diri ya. Kemudian juga ada senjata-senjata. Kalau di komik manhwa itu sering banget kita temui ya. Senjata yang paling umum di dunia martial art di Korea tuh biasanya adalah golok ya teman-teman semua. Ada golok, ada pedang, dan lain-lain. Tapi kalau di komik ini tuh kayak agak beda dikit dari komik Ruler of the Land, di mana Ruler of the Land tuh ada pusaka yang kayak dikultuskan gitu ya, atau kayak senjata yang dikhususkan. Ada beberapa senjata khusus ya, bukan 7 senjata dari Kirigakure. Tapi kalau di komik Nanomachine itu kayak belum begitu disebutin senjata-senjata yang keren gitu ya. Tapi nggak tahu kalau nanti ke depannya. Mungkin kalau teman-teman yang udah baca novelnya mungkin bisa tahu ya. Karena komik Nanomachine ini tuh adalah komik yang diadaptasi dari sebuah novel. Kalau komiknya sejauh ini baru sampai chapter 153 kalau nggak salah. Kalau novelnya Bang Dar nggak tahu udah sampai di chapter berapa. Nah, buat kalian yang kepo, komik ini tuh bercerita tentang apa? Karena ini tuh ceritanya panjang banget. Satu chapter dari komik ini tuh panjang banget ya. Dan arah bacanya memang dari atas ke bawah. Mungkin Bang Dar kasih gambaran dikit aja ya. Nanti buat kalian yang kepo, kalian bisa baca sendiri di webtoon. Bisa kalian baca secara gratis ya. Jadi komik ini tuh bercerita tentang si tokoh utama. Tokoh utama ini tuh adalah keturunan dari seorang raja gitu ya. Jadi awalnya di sini tuh ada seorang raja dari sebuah wilayah gitu ya. Nah, raja ini tuh sebenarnya udah punya beberapa istri gitu teman-teman semua. Dan suatu hari dia tuh kayak punya istri lagi ya. Tapi suatu hari istri yang paling disayanginya itu tuh tiba-tiba meninggal gitu ya. Usut punya usut, ternyata istrinya yang ia cintai yang meninggal itu tuh ternyata kayak diracuni oleh salah satu istrinya yang lain gitu ya. Nah, setelah itu si raja ini tuh kayak frustasi, kayak menutup diri gitu ya. Dan beberapa istri yang lain yang tadi istri-istri di luar istri yang dia sayang itu juga mempunyai
anak-anak yang berbakat gitu loh teman-teman semua. Kemudian untuk istri yang paling disayanginya tadi juga punya satu anak. Anaknya itu yang jadi tokoh utama, tapi dia itu kayak nggak punya bakat apapun. Dan di sini tuh, di dunia ini, itu tuh sebenarnya kayak ada sebuah sekolah atau akademi ya kalau nggak salah. Dimana semua keturunan dari istri-istri tadi itu harus bersaing untuk mendapatkan mendapatkan apresiasi atau mendapatkan sebuah pengakuan, dan nanti dia juga bisa menjadi guru atau mungkin paling top levelnya bisa menjadi pemimpin ya, bisa menggantikan si ayahnya tadi gitu teman-teman semua. Dan dimulailah persaingan di sekolah itu tadi, dimana semua orang itu banyak orang-orang yang pinter, dan dari 5 orang ini tuh bener-bener kejem banget ya, 5 orang yang dari keturunan raja tadi, dan 1 orang yang dari keturunan raja yang ibunya meninggal tadi itu tuh bener-bener nggak punya skill apapun gitu teman-teman semua. Hingga suatu hari dia tuh bener-bener kayak mau dibunuh, dia sebenarnya udah kalah, tapi tiba-tiba kayak ada orang dari masa depan ya, keturunannya gitu ya, orang dari masa depan. Makanya tadi Bang Dar bilang kayak ada time travelnya. Orang di masa depan itu kayak menanamkan sebuah mesin di dalam tubuhnya, dimana dengan kemampuan itu dia tuh bisa memindai gitu ya. Ini settingnya tuh bener-bener di era Korea zaman dulu, tapi dia kayak kemasukan mesin ya, mesin dari masa depan. Jadi dia tuh bisa, dimana mesin itu kayak komputer gitu loh. Jadi dia bisa memindai jurus lawan, dia langsung bisa menirunya, dia bisa menetralisir racun, bisa bisa mengkondisikan tubuhnya menjadi fit lagi dan lain-lain. Pokoknya multifungsi gitulah. Dan dari situ akhirnya dia bisa mengagetkan semua orang, dimana dia dianggap gak berbakat, dia menjadi punya bakat dalam dadakan banget ya. Dan dia juga bisa meniru semua jurus lawan, bahkan dia bisa mempunyai jurus sendiri dan lain-lain. Dia bisa membaca kitab yang dibaca orang dalam ribuan tahun, tapi dia cukup memindainya dalam 1 menit aja gitu teman-teman semua. Ini adalah bagian menariknya. Selain itu dramanya memang ngena banget, dimana drama persaingan untuk mendapatkan sebuah tempat di sekolah ini, kemudian saingan untuk mendapatkan pengakuan dan lain-lain. Pokoknya banyak banget lah. Di arts pertama ini tuh kayak cuma membahas perjuangan si tokoh utama ini tuh untuk mendapatkan gelar di dalam sekolah gitu ya, hingga dia bisa menjadi ketua dan dia bisa menjadi anak buah gitu teman-teman semua. Dan tingkat lanjutnya adalah dia akhirnya bisa menjadi raja di wilayah itu gitu teman-teman semua ya, menggantikan ayahnya. Yang Bang Dar tadi ceritakan ini tuh adalah gambaran sekilas aja ya, walaupun sebenarnya juga lumayan spoiler ya. Tapi dengan kalian melihat dari cerita Bang Dar ini tuh, sebenarnya cerita Bang Dar nggak seberapa dibandingkan cerita yang ada di komik itu, karena ceritanya lebih menarik dan pastinya kalian bisa lebih jelas gitu teman-teman semua. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Bagian menariknya adalah ya, untuk Bang Dar itu adalah kenapa Bang Dar bilang, bagian menariknya kenapa Bang Dar itu suka sama komik model seperti ini, karena ada bumbu petualangan. Jujur aja Bang Dar itu suka komik dengan model perang-perang, martial arts, tapi kayak komik pendekar zaman dulu gitu ya. Apalagi di sini tuh komiknya dikombinasiin dengan sci-fi ya, dan dikombinasiin dengan sesuatu yang dari masa depan gitu. Jadi kan cocok gitu loh teman-teman semua ya. Dan ada bumbu petualangan, kemudian ada bumbu penyelesaian, dan ada bumbu dimana si tokoh utama ini tuh jarang kalah gitu ya. Biasanya kalau drama-drama Korea kan bisa bikin kita kayak aduh ini bisa deg-degan ya, dimana tokoh utamanya tuh kayak bener-bener selalu bikin kita mewek atau bikin kita nangis atau bikin kita kayak aduh gitu ya. Tapi di sini dramanya itu malah sebaliknya. Si tokoh utama ini tuh selalu OP terus gitu ya, dan musuh-musuhnya selalu keok gitu loh ya. Jadi kita baca komik ini tuh ya tenang-tenang aja, karena udah pasti dia menang gitu ya. Selain martial art yang berwujud seni bela diri nyata, di sini juga ada misterinya juga gitu loh teman-teman semua. Jadi ada petualangan tapi ada misterinya, di mana dia harus memecahkan sebuah puzzle atau teka-teki, dan dia dari teka-teki itu tuh bisa mendapatkan jurus baru gitu ya. Nah, jurus baru tadi kan didapatkan dari kemampuan Skyfi-nya tadi atau mesin ya. Dan berarti kan juga nanti jadi jurus nyata. Tapi ada jurus yang bukan nyata lagi gitu loh ya. Jadi ada bumbu fantasinya juga ya. Jadi actionnya atau aksi gelut-gelutnya tuh bukan hanya diwarnai dari jurus nyata aja atau seni bela diri aja ya,
Karena di sini dia punya kemampuan atau memiliki pedang yang lumayan unik. Pedangnya tuh kayak berwujud tato gitu ya di tangan gitu. Tapi kalau dia mengeluarkan kekuatannya, pedangnya itu rangkaian tato itu bisa menjadi kumpulan sebuah pedang gitu ya. Dan ini menurut Bang Dar bisa jadi pertanyaan nantinya. Apakah pedang ini tuh adalah fantasy atau sesuatu yang bersifat supernatural, atau mungkin pedang ini tuh adalah sebuah sci-fi gitu ya, atau kemampuan teknologi yang mungkin ada hubungannya dari masa depan. Karena cerita awalnya kan memang ada keturunannya dari masa depan yang kembali ke masa lalu gitu teman-teman semua. Ya kira-kira seperti inilah ya ceritanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nge-request, karena Bang Dar jujur aja suka banget dengan komik ini ya. Buat kalian yang mungkin punya bacaan yang menarik, yang model-modelnya seperti ini, atau apapun lah ya, yang Bang Dar nggak tahu, kalian juga bisa saranin buat dibaca Bang Dar ya. Silahkan ngomong aja di kolom komentar. Kalau Bang Dar ada waktu, Bang Dar mungkin bakalan baca itu dan bisa sharing ke kalian semua ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jika kalian suka dengan konten semacam ini, silahkan like. Jika kalian tidak suka atau ada pertanyaan, silahkan ngomong aja di kolom komentar. Udah, pamit dulu. Salam books lovers. Bye!